Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. Teddy Minahasa kena jebakan perang bintang? Ini 5 bantahan Teddy Minahasa berkelit dari kasus peredaran narkoba. Irjen Teddy Minahasa membuat pengakuan terkait kasus narkoba yang kini menjeratnya sebagai tersangka. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, itu membantah tuduhan sebagai pengedar narkoba. Teddy Minahasa berkelit terlibat dalam penjualan 5 kg sabu yang merupakan barang bukti kasus narkoba di Polres Kota Bukit Tinggi. Akpol, 93 itu mengaku tidak tahu menahu soal penjualan barang bukti tersebut. Irjen Teddy Minahasa ditangkap Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan kasus narkoba yang merupakan pengembangan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Teddy Minahasa ditangkap bertepatan dengan Presiden Joko Widodo mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres se-Indonesia di Istana Kepresidenan, Jumat 14 Oktober. Atas dugaan keterlibatan dalam penggelapan barang bukti tersebut, Irjen Teddy ditempatkan di tempat khusus, Patsus, untuk menjalani pemeriksaan kode etik. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar, dan sudah dilakukan penempatan khusus, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat 14 Oktober. Di sisi lain, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menetapkannya sebagai tersangka per Kamis 13 Oktober siang. Teddy Minahasa disebut mengendalikan 5 kg sabu yang kemudian diedarkan oleh pengedar di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 kg yang kita amankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari, kata Mukti Juharsa dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jumat 14 Oktober. Muti menyampaikan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa ini terungkap setelah jajarannya menangkap Kabagada Rolok Polda Sumbar AKBP Dodi Prawiranegara, yang juga mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari keterangan A dan Liter disebut masih ada barang lagi yang disimpan saudara D, kata Mukti. Bantah sebagai pengguna narkoba. Teddy Minahasa membantah tudingan sebagai pengguna narkoba. Kalaupun hasil tes narkoba positif, itu karena pengaruh obat bius atas tindakan dokter karena masalah pada gigi serta pada persendiannya. Teddy menjelaskan, dia mendapatkan tindakan bius pertama dari dokter pada Rabu 12 Oktober malam. Selama 2 jam Teddy Minahasa dibius total. Saya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan ankle kaki pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, jam 19 di Vinsky Tower, oleh Dr. Debbie Vinsky, Dr. Langga, Dr. Charles, Dr. Risa, dan anestesi, bius total, oleh Dr. Mahardika selama 2 jam, tutur Teddy. Keesokan harinya, Kamis 13 Oktober, Teddy Minahasa kembali disuntik bius. Kali ini, Teddy Minahasa dibius karena menjalani tindakan perawatan akar gigi. Besoknya, hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, jam 10 saya menjalani tindakan perawatan akar gigi di RS Medistra oleh DRG Hili Gayatri, dan tim dokter oleh RS Medistra. Juga dibius total selama 3 jam. Ya pasti positif karena dalam obat bius, anestesi, terkandung unsur narkoba, katanya. Ketahui penyisihan barang bukti, tapi klaim buat undercover. Pengacara Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat mengatakan Teddy Minahasa tahu soal penyisihan 1% dari total 41,4% barang bukti Polres Bukit Tinggi. Namun, Teddy mengklaim penyisihan barang bukti itu untuk keperluan operasi narkoba dengan teknik undercover control delivery. Henry Yosodiningrat mengatakan Teddy Minahasa tadinya, penyisihan barang bukti itu hendak digunakan untuk menjebak Linda melalui teknis undercover. Penggunaan untuk barbuk yang disisihkan itu antara lain bisa untuk teknik undercover, untuk operasi-operasi selanjutnya, bukan untuk dijual. Nah, ini kenapa dijual? Kaitannya dengan upaya untuk menjebak si Linda, tuturnya. Klaim tak tahu barang bukti telah dijual. Menurut Henry, AKBP Dodi Prawiranegara, yang saat itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi, tidak menjalankan operasi undercover sesuai prosedur dan keluar dari perintah Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat saat itu.
AKBP Dodi Prawiranegara disebutnya diam-diam bertransaksi dan menjual barang bukti itu di Jakarta. Nah, harusnya masuknya di wilayah hukum Polda Sumbar, dong. Ternyata, tanpa setahu dia, si Kapolres itu malah di Jakarta. Lo dari situ, lokok dia ke Jakarta, ini kan di luar wilayah hukum saya, bikin kita tidak bisa berbuat apa-apa, beber Henry. Teddy Minahasa bantah terima uang jual sabu. Henry Oso membantah jika Teddy telah menerima uang dari hasil penjualan barang bukti tersebut. Bahkan menurut Henry, Teddy bersumpah atas nama Tuhan tak menerima uang hasil penjualan barang bukti. Bohong kalau dikatakan sejumlah uang berapa ratus ribu dolar itu diserahkan ke dia, Irjen Teddy, dia bersumpah atas nama Allah, kata Henry kepada wartawan di PN Jaksel, Selasa, 18 Oktober 2022. Henry Oso meyakini Teddy Minahasa bukan pengedar seperti yang dituduhkan. Menurutnya, tidak masuk akal jika Teddy Minahasa menerima uang 300 juta rupiah. Saya tahu Teddy lah, saya tahu dari AKP. Apalagi seorang jenderal bintang 2 urusan 300 juta rupiah kan gak masuk akal. Betapa naif dan bodohnya, apalagi Teddy secara ekonomi gak susah-susah amat, ujar Henry Oso. Klaim hendak jebak Linda. Teddy Minahasa kemudian bicara soal perempuan bernama Anita alias Linda yang juga kini menjadi tersangka. Teddy Minahasa mengaku Linda telah membuatnya mengalami kerugian 20 miliar rupiah untuk membiayai operasi 2 ton sabu di Laut Cina Selatan atas informasi yang diberikan Linda, tetapi rupanya informasi itu palsu. Pada tanggal 23 Juni 2022 ada orang yang pernah menipu saya soal informasi penyelundupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut bernama Anita alias Linda, yang membuat saya rugi hampir 20 M untuk biaya operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan sepanjang Selat Malaka dari kantong pribadi, menghubungi saya untuk minta melanjutkan kerjasama dengan saya yaitu menjual pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam serta minta biaya operasional untuk berangkat ke Brunei Darussalam. Namun saya tidak berikan dan saya tawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi karena yang bersangkutan ada barang sitaan narkoba, jelas Teddy Minahasa. Pada 20 Oktober 2022, Kapolres Kota Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara terkena mutasi, pindah tugas ke Biro Logistik Polda Sumbar. Teddy mengatakan hal ini membuat Dodi kecewa hingga menudingnya memerintahkan penyisihan barang bukti tersebut. Ini tentunya membuat kekecewaan yang mendalam oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi saat itu, karena ekspektasinya adalah dapat prestasi dan bisa dinaikkan pangkatnya menjadi Kombes Pol. Seiring dengan rencana kenaikan tipe Polres Kota Bukit Tinggi. Sekarang sudah naik tipe. Saya sebagai Kapolda disebut telah memberikan perintah penyisihan barang bukti narkoba tersebut, ujar Teddy.